Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Cundia Mutia Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara ke-12. Pertama, saya akan menjelaskan terkait proses audit data. Proses audit data dalam aplikasi ini berarti merupakan pengubahan informasi lokasi, nama, objek koordinat, dan akurasi yang sudah tersimpan dalam Firebase, dikutip dari G et al. 2024. Fitur tersebut penting diperbarui agar data tetap akurat dan dapat digunakan kapan saja, dikutip dari Bilewit 1990. Tujuan dari edit data yaitu menampilkan data awal ke form input data dikutip dari Winkler 1999. Yang kedua, user tidak perlu mengisi dari nol. Yang ketiga, cukup memperbaiki bagian yang salah atau ingin diperbarui. Edit data, proses edit data dalam aplikasi ini berjalan dalam 5 tahap utama. Yang pertama, data lama dikirim dari halaman sebelumnya melalui parameter. Kedua, data awal ditampilkan di form sehingga user langsung melihat dan mengedit. Yang ketiga, user dapat memperbarui data secara manual atau otomatis. Yang keempat, validasi dilakukan agar tidak ada data yang kosong. Yang kelima, aplikasi mengirim perubahan ke Firebase dan memberi notifikasi sukses. Pada bagian lokasi teks ini, di bagian awal yaitu terdapat import library untuk menampilkan icon UI menggunakan fo- ion icon font awesome, kemudian import export router untuk navigasi antar halaman, kemudian import Firebase, initial apps, get database, ref on value, remove untuk membaca, menghapus, dan data dari lokasi database. Komponen React Native seperti section list, text, dan touchable opacity, dan lain-lain untuk membangun tampilan. Kemudian selanjutnya, yaitu ada konfigurasi Firebase yang menggunakan objek Firebase config. Eh, Script ini yaitu mengambil data secara real time dari database menggunakan get database app. Kemudian database ini digunakan untuk menyimpan, menampilkan, mengedit, dan menghapus lokasi. Kemudian terdapat state management yaitu ada tiga, yaitu ada section yang menampung data lokasi yang sudah dikelompokkan berdasarkan nama, kemudian loading menampilkan indikator loading saat data pertama kali diambil, kemudian refreshing data digunakan saat user melakukan pull to refresh. Kemudian yaitu ada navigasi menggunakan use router, navigasi menggunakan use router yaitu berguna untuk memindah halaman ke edit lokasi dan mengirim parameter seperti ID, name, koordinat, dan akurasi. Kemudian terdapat fungsi handle press yang berfungsi membuka Google Map menuju koordinat tertentu saat user menekan salah satu item lokasi. Kemudian yang koordinatnya terpisah menjadi latitude dan longitude, kemudian dibuka menggunakan linking open URL. Kemudian terdapat use effect, kemudian terdapat use effect yang yang berguna saat share screen, yaitu membaca data dari point atau di Firebase, kemudian data dikonversi menjadi array berisi ID detail lokasi, kemudian dikelompokkan berdasarkan nama, kemudian masing-masing grup disortir sehingga item terbaru tampil di paling atas, kemudian grup juga disortir atau grup dengan data terbaru. Kemudian yang ketujuh, fungsi on refresh digunakan untuk fitur pull to refresh saat menarik layar ke bawah daftar lokasi. Kemudian fungsi handle delete untuk menghapus lokasi dari Firebase. Jika menggunakan web, menggunakan confirm. Jika menggunakan Android iOS, menggunakan alert. Jika disetujui, ya dihapus. Nanti akan muncul pop-up. Hapus atau tidak, seperti itu. Kemudian, ini penjelasan dari form lokasi TXX-nya. Ini terdapat list-list tempatnya. Kemudian jika diklik from edit, diklik
tombol ini nanti akan langsung menuju ke form edit location. Nanti tinggal diisi, mulai di update location. Seperti itu. Kemudian melanjutkan ke form edit location. Saja penjelasan ke form edit location. Yang pertama yaitu ada import library React Native untuk membuat UI, kemudian export location untuk mengambil lokasi, kemudian Firebase real-time database untuk menyimpan data lokasi ke database, kemudian export router untuk navigasi halaman, save area provider untuk menyesuaikan layout aman di berbagai device. Kemudian inisialisasi Firebase menggunakan cons Firebase config, cons app initialize, dan cons database ke database yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi Firebase ke real-time database agar data lokasi dapat disimpan dan diperbarui. Kemudian selanjutnya mengambil parameter halaman dari sebelumnya yang digunakan untuk mengisi form awal ketika user ingin mengedit data lokasi dan data sebelumnya seperti nama objek, koordinat, akurasi akan ditampilkan kembali di input. Kemudian manajemen use state. yang digunakan untuk menampung nama objek, koordinat akurasi dan koordinat dan akurasi lokasi yang akan diubah ketika user mengetik atau menekan tombol get current location. Kemudian yang kelima ada get koordinat yang berfungsi untuk meminta izin akses lokasi jika ditolak muncul alert, jika diizinkan lok, akan mengambil data latitude longitude dan mengambil nilai akurasi dari GPS. Kemudian ada fungsi handle save yang berguna untuk mengecek apakah nama koordinat sudah diisi, kemudian apakah ID data yang diambil ini diedit, kemudian memperbarui data di Firebase menggunakan update database. Jika berhasil akan muncul alert sukses dan kembali ke halaman sebelumnya. Lalu pada bagian ini yaitu ada pengaturan tampilan. Ini merupakan UI-nya. Mungkin segitu, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.